dua tiga orang. Coba sama-sama dengan keras. 1, 2 ya. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Siapa di sini yang punya keluarga boleh angkat tangannya. Siapa di sini yang tidak punya keluarga atau lahir bukan di keluarga? Lahir di kolong jembatan, tidak punya ayah, tidak punya ibu, ada? Semua ternyata punya keluarga, amin. Sekalipun mungkin ayah dan ibu kita, saudara kita sudah pergi meninggalkan kita, tapi yang jelas kita punya keluarga, amin. Saudara, Tuhan sebenarnya menjanjikan pemulihan untuk semua keluarga. Keluarga yang pertama kali ada di muka bumi ini, saudara tahu keluarga siapa? Adalah keluarga Adam. Kita baca Matius 1 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yang percaya berkata, amin. Saudara, keluarga yang pertama kali ada di muka bumi ini adalah keluarganya Adam dan Hawa. Amin. Keluarga Adam dan Hawa ini adalah keluarga yang unik. Kenapa, saudara-saudara? Tidak punya mertua dan tidak punya pilihan. Si Adam tidak ada pilihan lain selain Hawa. Si Hawa tidak ada pilihan lain selain Adam. Anak-anak muda banyak pilihan ke hari-hari. Mau rambut yang panjang ada, mau yang pendek, mau yang gemuk, gemuk pendek, yang tinggi langsing ada, yang miskin, yang kaya, yang pintar, semua banyak pilihan. Anak-anak muda jangan salah memilih. Jangan tergiur dengan penampilannya. Luarnya keren, dalamnya bobrok. Nah, jangan tertipu dengan penampilan. Kenali dulu. Makanya perlu pacaran sebelum menikah. Jangan buru-buru menikah. Ada orang yang bilang kalau mau rasakan neraka, ya menikahlah. Kalau ingin menikmati surga, ya menikahlah. Surga dan neraka ada di keluarga. Ketika salah memilih, neraka selamanya. Ketika betul-betul memilih, surga selamanya. Belum terlanjur. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang sudah terlanjur? Ada yang menyesal punya suami itu, punya istri itu? Mau ditukar tambah? Keluarga Adam dan Hawa ini keluarga yang unik, saudara. Langsung dari Tuhan, jodohnya langsung dari Tuhan. Langsung diberikan oleh Tuhan. Loh, kita kan, saya
dapat istri yang cantik seperti ini, saudara. Saya doa sungguh-sungguh, Tuhan berikan yang terbaik. Awalnya saya nggak tertarik dengan dia. Di kampus 4 tahun, 3 tahun nggak tertarik, ke 4 tahunnya. Kok lama-lama kok semakin menarik ini orang. Tapi sebelum saya ke kampus, saya sudah doa, Tuhan saya mau nanti lulus dari sana, di sana saya dapat pasangan hidup yang dari Tuhan. Tuhan kasih. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau sembarangan, saya mau yang mencintaiku. Ada nggak yang tidak mencintai? Cowok sama cewek, cowok cinta cewek tapi ceweknya nggak cinta dia, yang dimanfaatkan dompetnya. Ada? Tapi Adam dan Hawa karena jodohnya dari Tuhan langsung, maka mereka bahagia di Taman Eden. Bahagia, setiap hari mereka bersuka cita, saudara. Tetapi sangat disayangkan, tidak selamanya mereka bersuka cita. Karena tiba juga keluarga mereka diobrak-abrik oleh setan. Setan datang untuk menggoda Hawa, sehingga Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan sudah bilang, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Tapi setan berkata, makan aja, kamu gak bakalan mati. Si Hawa mulai tergoda, apa ya? Makan, gak apa-apa. Lalu diambil, dimakan, dikasihkan ke Adam suaminya. Begitu dimakan, Tuhan bilang, kenapa kamu makan? Lalu mereka saling menyalahkan. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, mereka diusir dari taman itu. Pada akhirnya apa, saudara? Diusir dari taman itu. Di taman itu mereka tidak kekurangan satu apapun. Tapi karena pelanggaran mereka harus diusir dari taman itu. Ketika diusir, apa yang terjadi? Mereka susah cari makan. Yang tadinya Hawa tidak perlu kerja keras karena semua sudah disediakan oleh Tuhan. Setelah keluar dari taman itu, Tuhan bilang, Hawa, Adam, kalian harus bekerja keras. Kamu harus mencucurkan keringatmu supaya kamu bisa makan. Kemudian mereka keluar dari taman itu, mereka mulai mencangkul tanah, mereka tanam jagung yang mereka tanam kemudian dimakan oleh tikus. Akhirnya mereka gagal panen sampai mereka kesusahan, dan akhirnya mereka sakit-sakitan dan mereka mati. Kenapa mati? Diawali dari mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Kenapa mereka hancur keluarganya? Dimulai dari dosa yang masuk di dalam keluarga. Awalnya mereka bahagia, tapi ketika melanggar perintah Tuhan, dosa mulai masuk, kehancuran mulai masuk. Tidak ada lagi bahagia, tidak ada lagi sukacita. Adanya pertengkaran, penderitaan, sakit penyakit, stres, dan endingnya adalah mati. Padahal kebahagiaan keluarga adalah kerinduan Allah. Amin. Katakan sama-sama 1, 2 ya. Kebahagiaan keluarga. Allah ingin setiap keluarga berbahagia. Ada amin. Amin. Allah ingin supaya setiap keluarga berbahagia. Tetapi ada satu oknum yang tidak suka lihat keluarga berbahagia. Siapa namanya?
namanya setan, iblis. Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis itu pencuri yang datang untuk apa? Mencuri. Mencuri apa? Mencuri kerukunan suami istri dan anak, mencuri sukacita kesetiaan. Setelah dicuri, dibunuh. Tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling mengasihi. Setelah dibunuh, dibinasakan, dilenyapkan. Targetnya iblis adalah menghancurkan keluarga saudara. Targetnya iblis adalah ingin menghancurkan keluarga saudara. Haleluya. Amin. Seringkali perceraian, kehancuran keluarga dimulai dari seks di luar nikah. Jangan kira seks di luar nikah itu biasa. Seks di luar nikah itu adalah dosa. Seks di luar nikah kemudian di kemudian hari itu bisa menjadi pemicu perceraian kalau tidak bertobat sungguh-sungguh. Itu sebabnya anak-anak muda yang ada di sini, kalau mau menjadi keluarga bahagia, mulai awali dari awal dengan benar. Amin. Keluarga selalu punya masalah. Ada nggak keluarga yang tidak punya masalah? Keluarga selalu ada masalah, saudara. Walaupun jodohnya dari Tuhan, hasil doa dan puasa, tetap ada masalah dalam pernikahan. Amin. Adam dan Hawa, walaupun pasangannya langsung dari Tuhan, bisa juga hancur itu keluarga. Apalagi itu pilihanmu. Lihat dulu yang punya suami, yang punya istri. Lihat dulu suaminya, lihat dulu istrinya. Itu pilihanmu, bukan? Bisa enggak engkau salah memilih? Ada enggak yang merasa salah memilih? Loh, dulu kok semangat, sekarang kok ingin berhenti. Ada yang bilang begini, menikahi yang kita cintai itu mudah, tapi mencintai yang kita nikahi itu tidak mudah. Anak-anak muda pasti belum paham, tapi yang sudah berkeluarga, saya mengerti. Kenapa engkau nikah? Karena aku cinta. Bahkan ini cepat-cepat nikah, Pak. Aku sudah terlalu cinta aku sama dia. Tidak ada yang lain yang aku cinta selain dia. Aku pengennya nikah cepat. Kenapa ada perceraian dalam keluarga? Apakah tidak dimulai dengan cinta? Semua cinta. Artis-artis itu cerai itu. Apakah tidak cinta awalnya? Cinta, justru karena cintalah mereka menikah. Tapi kenapa akhirnya mereka bercerai? Setelah di tengah jalan mereka bilang, aku sudah tidak cinta. Dulu, bukankah karena cinta engkau nikah sama dia? Sekarang kau bilang tidak cinta. Cintanya kemana? Ku semakin cinta. Cinta bisa pudar enggak? Cinta suami kepada istri, cinta istri kepada suami bisa pudar enggak? Kalau Pak Erwin pegang istrinya, rasanya gimana?
Sekarang biasa. Ketika pacaran, pegang enggak? Beda rasanya. Sekarang biasa. Kenapa? Cinta yang dulu masih sama enggak? Tidak sama. Tapi ada yang lebih tinggi dari cinta, yaitu komitmen. Komitmen lebih tinggi daripada cinta. Modal pernikahan jangan taruh pada cinta, tetapi pada komitmen. Sekalipun saya sudah tidak lagi seperti dulu cintanya, tapi aku sudah berjanji di hadapan Tuhan, komitmen semati dan sehidup sampai maut memisahkan. Itu komitmen. Jadi kalau ada yang berpikir mau cerai, pikirlah dulu. Allah membenci perceraian. Haleluya. Amin. Allah selalu ada jawaban bagi setiap masalah dalam keluarga. Saudara, hari ini kita merayakan Natal. Natal dimulai dari satu keluarga yang namanya Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria, mereka tunangan, belum menikah, masih tunangan. Tetapi Yusuf cinta sama Maria, Maria cinta kepada Yusuf. Ketika mereka bertunangan, tiba-tiba Maria hamil. Apa? Hamil. Siapa yang menghamili? Yusuf bilang, belum saya apa-apain. Kami kan masih tunangan, tidak bisa melakukan itu. Tapi kenapa tunanganku sudah hamil? Tidak boleh hamil di luar. Para gadis, anak-anak muda, tidak boleh hamil di luar nikah. Tahan nafsunya, ada waktunya. Jangan hancurkan masa depanmu. Cintai dirimu. Maria hamil. Dia hamil bukan karena bersetubuh dengan Yusuf, tetapi firman Tuhan berkata karena dari Roh Kudus. Akhirnya Yusuf dia tidak terima. Kenapa dia hamil? Dan di daerah sana waktu itu, kalau ada yang ketahuan hamil di luar nikah, hukumannya adalah dilempar batu sampai mati. Satu kampung akan datang bawa batu, dilempari sampai mati. Saat itu juga Yusuf ketakutan, Maria ketakutan. Lalu Yusuf dengan diam-diam ingin menceraikan. Loh, kok menceraikan? Kan belum nikah. Ingin membatalkan rencana pernikahan. Nyaris bercerai. Adakah keluarga-keluarga yang hari-hari ini nyaris bercerai? Mungkin kelihatannya senyum-senyum, mungkin kelihatannya bahagia, tetapi jangan-jangan ada yang nyaris bercerai.
Bisa saja di depan orang kelihatannya bahagia, tapi ketika pulang ke rumah nangis dan ingin bercerai. Mulanya biasa saja, kan dulu awalnya biasa. Haleluya. Amin. Apa penyebab masalah dalam keluarga saudara hari ini? Pak, aku mau putus dengan dia, aku mau selesai. Kenapa? Masalah ekonomi. Istri saya nggak mau kerja, Pak. Suami saya nggak kerja, Pak. Kami makan dari mana, Pak? Dulu sebelum engkau nikah, nggak tahu pasanganmu seperti itu. Kenapa mau? Ya karena cinta. Ya iya, cintailah selamanya. Haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Kalau sudah terlanjur, firman Tuhan berkata, perceraian hanya maut yang bisa menceraikan. Terus gimana dong, Pak? Neraka terus. Ada nggak solusi untuk keluarga? Allah selalu ada solusi untuk keluarga. Cuma mau nggak? Mau duduk nggak? Suami istri duduk, ngobrol bersama-sama, cari solusi. Kalau enggak, ngotot-ngototan terus sampai Yesus datang. Ngotot, jangan-jangan bentar lagi bercerai itu. Kalau sudah cerai, yang rugi siapa? Tetangga. Tetangga nggak rugi. Tetangga cuma nonton, cuma WA, disebarkan mat. Udah cerai lo itu, udah cerai. Sampai ke ujung bumi akan tersebar bahwa engkau bercerai. Haleluya. Allah selalu ada jawaban buat keluarga. Masalahnya, mau gak kita dituntut oleh Tuhan? Yusuf dengan Maria. Yusuf ingin menceraikan. Kenapa Yusuf ingin menceraikan? Tahu gak saudara? Kenapa ingin menceraikan? Karena Yusuf tidak mengerti rencana Tuhan dalam keluarganya. Kenapa bisa terjadi perceraian? Pasti karena engkau tidak mengerti rencana Tuhan dalam keluargamu. Yang engkau lihat selalu kesalahan pasangan yang engkau lihat adalah masalah dan masalah. Tidak pernah engkau melihat rancangan Tuhan dalam keluarga. Amin. Amin. Berhenti berpikir perceraian. Kutuk yang turun ke atasmu. Allah membenci perceraian. Amin. Amin. Bayangkan kalau Allah membenci perceraian, saudara bercerai itu. Kemanapun saudara pergi, kutuk menyertai saudara seumur hidupmu. Pak, tapi itu kan cerai, itu cerai. You mau ikut firman atau ikut orang itu? Haleluya. Di hadapan Tuhan, Tuhan yang menilai kita. Bisa saja semua menilai orang itu. Oh, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Manusia menilainya berbeda dengan Tuhan menilai. Haleluya. Apa yang membuat pemicu masalah dalam keluarga? Perbedaan. Pak, aku berbeda dengan dia, Pak. Dulu, you nggak tahu berbeda. Amin. Adam dan Hawa sama apa beda? Istri dengan suami sama apa beda? Kalau sama namanya homo, lesbi. Betul nggak? Justru suami istri harus beda. Jadi kalau kami berbeda, ya berarti bagus. Haleluya. Amin. Iya, itu dia.
Kami berbeda. Justru karena berbedalah saling melengkapi. Bukan lagi dua, tapi satu. Dua menjadi satu. Itu tidak sehari, seumur hidup menyatukan pemikiran, cara pandang, semuanya. Apa yang menjadi pemicu masalah dalam keluargamu? Mertua. Adam dan Hawa itu yang berbahagia karena tidak punya mertua. Mertua bisa nggak menjadi pihak ketiga dalam keluarga? Bisa. Hati-hati dengan mertua. Bilang sama sebelahmu, hati-hati dengan mertua. Haleluya. Yes. Jangan biarkan mertuamu mengobrak api keluarga. Tapi ketika engkau berkeluarga, engkau sudah menjadi keluarga yang mandiri. Haleluya. Ketika nyaris bercerai, Yusuf mendengar pesan Tuhan dari malaikat yang berkata, Yusuf, jangan ceraikan Maria. Itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Lalu Yusuf berkata, oh ya, saya mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Maria juga awalnya dia menolak, dia tidak terima. Tapi ketika malaikat datang membawa firman kepada Maria, dan akhirnya Maria berkata, oh, kalau begitu jadilah padaku ya Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Ketika Yusuf dan Maria mengerti rencana Tuhan dalam pernikahan mereka, dalam keluarga mereka, maka mereka menjadi pulih kembali dan tidak jadi bercerai. Sebab Allah membenci perceraian. Amin. Amin. Saudara, kalau kita tahu Allah adalah sumber jawaban dalam setiap persoalan kita, kenapa kita tidak cari Tuhan? Amin. Masih ada nggak keluarga-keluarga yang hari-hari ini membangun mesbah? Suami istri setiap hari ayo kita duduk bersama, kita menyembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Istrinya di sampingnya, anaknya di sampingnya, kemudian sama-sama menyembah Tuhan, angkat tangan, menerima hadirat Tuhan, menerima firman Tuhan. Wow, mereka saling sharing, suami istri. Bahagia nggak saudara? Keluarga seperti itu bahagia nggak? Atau mungkin keluarga kita begitu bangun pagi langsung kabur sendiri-sendiri cari uang, dan pulang malam tidur sendiri-sendiri, makan sendiri-sendiri, dan tidak pernah duduk ngobrol bersama-sama. Lalu si anak bilang begini, saya punya ayah, saya punya ibu, tapi saya merasa seperti tidak punya ayah, seperti tidak punya ibu. Kami satu rumah tapi saya merasa tidak punya apa-apa, tidak punya ibu. Kenapa? Karena semua sibuk sendiri-sendiri. Tapi kalau kita mau membangun mesbah seperti ini, Allah hadir di dalam mesbah keluarga. Amin. Mukjizat ada ketika 2 atau 3 orang berkumpul berdoa menyembah Dia. Ada statement yang berkata begini, engkau akan dekat kepada orang yang kepadanya engkau berdoa, dan orang yang dengannya engkau berdoa. Engkau akan satu roh
dengan orang itu. Maksudnya apa? Kalau saya sering berdoa bersama-sama dengan Agil, saya sama Mas Agil akan lama-lama menjadi satu roh. Ketika saya setiap hari